Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah Minggu, tetap dengan edisi di rumah saja. Ya adik-adik, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu, Karina sampaikan tentang firman Tuhan tentang seorang atau sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Ya kali ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan juga tentang seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, tetapi sebelumnya orang ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik tahu tokoh ini pasti, karena tokoh ini selalu dibicarakan setiap kali sekolah minggu, ya beberapa kali di sekolah minggu selalu dibicarakan. Nama tokoh ini adalah Saulus. Ya kalau adik-adik ingat, ya kita pernah mendengar tentang satu orang tokoh di Alkitab yang sangat istimewa dipakai oleh Tuhan, yang bekerja sungguh luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, namanya Paulus. Paulus itu nama yang dipakai ketika Saulus sudah bertobat, ya. Jadi adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus ya dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, mereka menerima kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka banyak cerita tentang kebenaran firman Tuhan, mereka banyak cerita tentang keajaiban yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan murid-murid. Ya, nah ketika murid-murid ini menyampaikan, ketika rasul-rasul ini menyampaikan firman Tuhan, ada orang yang senang, ada orang yang terima, bahkan ada orang yang langsung percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi dirinya untuk dibaptis. Tetapi ada juga orang yang tidak percaya, orang yang sangat benci dengan rasul-rasul ini, sangat benci dengan murid-murid Tuhan Yesus ini. Bahkan Alkitab sampaikan ya, ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Stefanus, dia dilempari batu sampai mati. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan Yesus ya. Lalu ada satu tokoh lagi ya yang tadi Karina sampaikan, namanya adalah Saulus. Saulus ini orang yang pandai, Saulus ini orang yang pintar, orang yang sangat paham tentang firman Tuhan, orang yang sangat paham tentang Taurat.
ya, tahu, dan dia ini adalah seorang yang mengajarkan banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sayangnya Paulus ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saking tidak percayanya, dia benci dengan rasul-rasulnya Tuhan Yesus, dia benci dengan murid-muridnya Tuhan Yesus, sampai dia datang ke imam besar. Dia bilang gini, "Imam, saya tolong diberikan surat. Saya tolong diberikan penugasan karena saya ingin mengejar orang-orang Kristen, saya ingin mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya mau memenjarakan mereka." Ya, lalu Saulus ini diberikan satu surat dan diberikan izin oleh imam untuk pergi ke satu kota, namanya kota Damsyik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya Paulus adalah untuk mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya adalah mencari orang Kristen untuk dipenjarakan. Kenapa? Karena Saulus sangat benci kepada dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus tidak pergi sendiri. Dia ditemani oleh beberapa orang. Ya, ketika perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ada satu cahaya yang besar, cahaya yang terang sekali sampai bikin Saulus itu silau, ya, sampai bikin Saulus itu terjatuh dan tersungkur. Adik-adik tahu tersungkur ya? Tersungkur itu kayak bersujud gitu ke tanah, jatuh ke tanah. Ya, jatuh ke tanah dan dia tidak bisa melihat, aduh ini sinar apa ya, ini silau sekali. Lalu dari cahaya itu ada terdengar satu suara yang memanggil nama Saulus, ya. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bingung, orangnya tidak kelihatan, yang kelihatan hanya cahaya, dan Saulus sampai tersungkur, sampai terjatuh ke tanah, sampai sujud ke tanah, saking silaunya dengan cahaya itu. Dia tidak bisa melihat. Saulus bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau ini Tuhan?" Ya. Lalu suara itu berkata, "Iya, aku adalah Yesus Kristus yang telah engkau aniaya." Ya, pada saat suara itu berkata-kata kepada Saulus, ya, suara itu memanggil nama Saulus, Tuhan izinkan Saulus tidak bisa melihat selama 3 hari. Suara itu adalah suara siapa? Suara itu adalah suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat ingin memakai Saulus, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin memakai Saulus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan perintahkan lewat suara itu? Ya, Tuhan Yesus bilang kepada Saulus, "Iya, aku adalah Yesus Kristus yang engkau aniaya. Engkau akan pergi ke satu kota dan engkau akan bertemu seseorang di sana, dan orang itu akan menyampaikan apa saja yang harus engkau lakukan." Ya, waktu itu Saulus tiba-tiba menjadi buta. Buta itu tidak bisa melihat. Bahkan tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat ada orang-orang di sekelilingnya. Sehingga Saulus harus dituntun oleh teman-temannya untuk sampai ke kota Damsyik, ya, untuk sampai ke satu kota. Lalu ketika Saulus sampai di sana, di kota itu, ya, Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, lewat orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya kepada Saulus, ya. Adik-adik, firman Tuhan katakan, ketika Tuhan menemui Saulus, ya, Saulus yang tadinya ingin membunuh, tadinya Saulus ingin memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, ingin menganiaya, ingin menghukum orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan memanggil, Tuhan menjamah, dan Tuhan mau memakai Saulus untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi pelayannya Tuhan.
Saulus dipenuhkan oleh Roh Kudus, Saulus dipulihkan oleh Roh Kudus, dan Tuhan memakai Saulus dengan luar biasa. Ya adik-adik, kadang-kadang dalam hidup kita juga ketemu ya dengan orang-orang yang menganiaya kita, tidak percaya kepada Tuhan, mengolok-ngolok kita, ngata-ngatain kita, ngapain ke gereja? Masa Tuhanmu disalib gitu ya. Ada saja yang menghina kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi percayalah, ketika kita tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, maka kita akan beroleh selamat. Ya adik-adik, ada satu cerita di satu negeri. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, namanya adalah Kori. Kori ini dia percaya kepada Tuhan dan dia mau menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia selalu bilang kalau ketemu orang, "Hey, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Hey, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan." Ya. Karena percayanya dan karena pelayanannya, Kori ini kemudian tidak disukai. Bahkan pemerintah mengincar Kori dan kemudian memasukkan Kori beserta keluarganya ke dalam penjara. Lalu apa yang dilakukan oleh Kori di dalam penjara? Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap menyampaikan tentang Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat. Ya, dia sampaikan. Lalu sampai selesai masa tahanannya, Kori di penjara, Kori keluar dari penjara dan dia kembali hidup bersama-sama dengan keluarganya, hidup bersama-sama dengan teman-temannya, ya. Lalu satu kali ada seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang datang menjumpai Kori. Dia bilang gini, "Ibu, apakah engkau mengingat aku?" Kata Kori, "Siapa ya? Kayaknya nggak pernah ketemu." Ya, lalu pemuda ini bilang, "Saya adalah orang yang ada bersama-sama dengan engkau di penjara. Saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika engkau bercerita, ketika engkau menyampaikan tentang siapa itu Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat, aku percaya. Padahal di penjara itu ibu sudah aku pukul, ibu sudah aku sakiti, tetapi aku melihat ibu mengampuni dan ibu mengasihi saya. Saya minta ampun ya ibu karena waktu di penjara saya menyakiti ibu." Ya, kita lihat di sini. Kori, orang yang percaya kepada Tuhan, dia menerima anugerah keselamatan dan Kori juga diberikan kemampuan untuk tetap tidak membalas kejahatan-kejahatan yang orang lakukan terhadap dia. Dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap melayani Tuhan. Ya adik-adik sekalian, pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah marilah kita tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan selamat. Ya, ayat hafalannya Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Firman Tuhan katakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kita mau tetap hidup di dalam keselamatan Tuhan Yesus, itu sebabnya kita tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, kita sama-sama berdoa sebelum kita berpisah dalam ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah juru selamat bagi kami. Kami tetap mau percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat dan Tuhan kami sampai kami bertemu dengan Tuhan. Berikanlah kami kemampuan Tuhan Yesus untuk kami tetap bertahan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan jadikanlah hidup kami berkat bagi banyak orang sehingga lewat perkataan dan perbuatan kami nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah keluarga kami,
kami, papa dan mama kami, seluruh keluarga kami, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Dan selama kami melaksanakan sekolah di rumah, kegiatan di rumah, Tuhan juga memberikan penghiburan, Tuhan juga memberikan sukacita kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan pagi hari ini dan kami bersyukur atasnya dan kami tetap mau percaya kepada Engkau sampai kami bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik ingat ayat hafalannya Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu-minggu depan, tetap dalam edisi sekolah minggu di rumah saja. Selamat pagi adik-adik semua, selamat beraktivitas, bersukacita selalu, Tuhan Yesus memberkati.